Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku. Nah, kali ini teman-teman, aku mau kasih informasi masih seputar CPNS ya teman-teman di tahun 2021. Nah, untuk kali ini aku akan kasih tahu syarat-syarat apa saja untuk menjadi atau mencalonkan diri atau untuk mendaftarkan diri sebagai CPNS 2021 ya. Jadi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman di luar sana agar mereka juga mengetahui apa yang teman-teman tahu. Oke, sekarang kita lanjut saja langsung ke informasinya. Simak ya, jangan sampai di skip. Pemerintah berencana membuka kembali formasi calon pegawai negeri sipil pada tahun 2020 mendatang. Kabar baiknya, para tenaga honorer memiliki peluang untuk diangkat menjadi PNS lantaran formasi bakal lebih terbuka. Selagi menunggu waktu tersebut tiba, ada baiknya mempersiapkan segala kebutuhan untuk memenuhi persyaratan yang ada. Dikutip jonajakarta.com dari Galamedia, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dwi Wahyu Atmaji menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer yang ingin mendaftarkan menjadi CPNS ya, diantaranya minimum pendidikan. Adapun syarat yang dimaksud pendidikan minimal untuk guru adalah S1 dengan usia maksimal 35 tahun. Kalau guru harus S1, kalau bidan atau perawat minimal D3, ungkap Dwi, dikutip Ahad 6 September 2020. Mengutip dari laman setkap.go.id, berikut syarat lain yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Dalam aturan itu dijelaskan setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi P3K ya, untuk jabatan fungsional dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ini loh ya syaratnya teman-teman. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dan persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Dwi pun membeberkan adanya peluang bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS pada 2021. Ada rencana pengangkatan guru. Guru honorer yang memiliki syarat bisa ikut mendaftar dan mengikuti seleksi, ujarnya. Namun ia masih belum mengetahui persis berapa kuota yang akan mengisi formasi PNS 2021. Namun, formasi yang dibuka nanti sangat dibutuhkan hingga ke tingkat desa, seperti guru, bidan, perawat, dokter, penyuluh pertanian, penyuluh KB, penyuluh pekerjaan umum. Menurut Jajo,
Untuk guru farmasi yang dibutuhkan sekitar 1 juta, sementara penyuluh di bidang kesehatan sekitar 200.000 CPNS. Wow, banyak sekali ya teman-teman untuk guru. Jadi ini untuk para honorer, mulai dari sekarang nih belajarnya lebih giat lagi. Ternyata banyak sekali kuotanya sampai 1 juta ya. Jadi semoga di tempat-tempat teman-teman juga membuka farmasi untuk guru. Jadi teman-teman nggak perlu jauh-jauh daftar di daerah-daerah lain seperti itu. Satu desa kecamatan itu harus ada ASN yang menjadi penyuluh, ada yang kesehatan menyangkut skala prioritas dan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, ujar Cahjo. Cahjo menambahkan untuk tahun ini pemerintah akan menyelesaikan seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak atau P3K yang terhambat lantaran pandemi COVID-19. Nah, itulah tadi ya teman-teman informasi seputar penerimaan CPNS 2021. Jadi persyaratannya tadi teman-teman sudah tahu ya. Jadi cukup senang lah untuk para honorer karena nanti kuotanya akan banyak dan belajarnya, tapi jangan sampai lupa karena berperang tanpa membawa amunisi itu tidak akan berhasil. Jadi buat teman-teman, ketika kita akan menginginkan berhasil berarti harus bekerja keras dengan cara ya belajar di bidangnya ya. Misal formasi teman-teman apa, nah seperti itu. Jadi ya di bidangnya itu diulik lagi, terus cari informasi, tanya-tanya ke teman-teman yang sudah berhasil seperti itu ya. Oke, cukup sekian informasi kali ini dari aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga share ke semua sosial media yang teman-teman punya agar teman-teman di luar sana juga tahu informasi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.